Jujur apa ya, ketika harus berbicara mengenai itu, ada sesuatu hal yang membuat saya juga sedih, saya shock dan kaget ketika Bunda Rohimah melakukan gugatan cerai, dan saya nggak menyangka sama sekali, karena seperti sebelumnya saya kira Bunda Rohimah masih bisa berbagi kasih, berbagi cinta dengan wanita. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir di tempat ini. Preskon ini perlu saya sampaikan bahwa preskon ini saya lakukan untuk menjawab beberapa pertanyaan dari media yang selama ini meminta saya untuk wawancara, tapi karena kesibukan dan lain sebagainya, jadi saya meluangkan waktu baru hari ini. Maaf untuk kesibukan yang beberapa waktu dan banyak hal mungkin yang membuat saya harus mengalokasikan untuk hari ini berbicara dan menjelaskan keadaan saya perihal banyak hal yang tentunya akhir-akhir ini. Saya mulai dengan awal perkenalan saya dengan Mas Kiwil. Itu beberapa tahun lalu saya mengenal beliau melalui kerjasama di lokasi syuting. Tapi kalau saya mengenal beliau sih udah lama, tentunya kan beliau udah artis kan, udah komedian gitu. Jadi saya udah kenal beliau cukup lama, tapi dia yang kenal saya baru terjadi itu beberapa waktu lalu di lokasi syuting. Lama tidak ketemu, tapi kadang sesekali kita masih komunikasi melalui WhatsApp atau sekedar chatting gitu, hanya bertanya kabar, bertanya berita. Akhirnya sering komunikasi dan intensnya itu ketika beberapa bulan lalu kita merasa nyaman satu sama lain, dan mungkin cinta datang karena terbiasa ya, itu bisa dikatakan seperti itu. Karena saya merasa nyaman, tentunya saya menyukai beliau dengan kesederhanaannya dia, dengan apa adanya dia. Saya merasa ada hal yang membuat saya nyaman ketika dia bisa melucon dengan guyonan-guyonan, centilan, sedikit-sedikit cuitan lelucon yang membuat saya tersenyum gitu. Itu yang membuat dia berbeda dari pria lain yang saya temui gitu. Dia membuat saya nyaman, dia membawa warna baru dalam hidup saya. Dia membawa sesuatu yang berbeda sehingga saya merasa nyaman dan menyukai beliau. Dan beberapa bulan lalu juga kita memutuskan untuk mengambil suatu yang sakral, yaitu mengenai pemberitaan saya, foto-foto pernikahan kami diketahui publik. Ya, itu biarlah menjadi bagian penting dalam hidup kami, biarlah menjadi hal yang terindah dalam momen-momen bahagia yang kami rasakan. Cukup biarlah kami yang merasakan itu gitu. Jujur ketika harus berbicara mengenai itu, ada sesuatu hal yang membuat saya juga sedih, saya shock dan kaget ketika Bunda Rohimah melakukan gugatan cerai, dan saya nggak menyangka sama sekali, karena seperti sebelumnya saya kira Bunda Rohimah masih bisa berbagi kasih, berbagi cinta dengan wanita lain. Tapi di luar dari itu ya, saya juga paham ya, people are change, orang bisa berubah kan, nggak harus seperti sebelumnya. Jadi Bunda Rohimah yang dulu bukan Bunda Rohimah yang sekarang. Dan saya beberapa kemarin udah menemuin beliau, kita udah bertemu, kita udah banyak hal discuss, kita udah banyak cerita. Di sana ada marah, ada kecewa, ada sedih, ada tangisan. Emang ini nggak mudah bagi saya, ini berat. Saya menjalani hubungan seperti ini, terlebih ketika Bunda Rohimah menggugat cerai Mas Kiwil. Itu kayak ada hal yang dalam batin saya punya hati. Saya berat menjalani hubungan ini, benar. Makanya kemarin saya
menemuin beliau Bunda Rohimah untuk berbicara hati ke hati sebagai perempuan sesama perempuan, sebagai sama seorang istri. Saya tahu ini nggak mudah. Ada Bunda Rohimah bilang saya nggak mau dipoligami lagi. Di situ saya sadar beliau bukan yang dulu, bukan lagi Bunda Rohimah yang dulu yang mau berbagi cinta dengan perempuan lain seperti halnya dia sama Maggie dulu. Jadi itu hal yang terberat yang harus saya ambil sebuah keputusan. Tapi dari situ saya coba untuk berdiskusi lagi